saudara? Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita seorang diri? Bisa lambaikan tangan. Saya percaya bahwa Dia satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ini iman kami di hadapan-Mu, dan ini kepercayaan kami di hadapan-Mu, bahwa kami tahu Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami. Engkau Allah yang menepati janji-Mu dalam hidup kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami ada di tempat ini, kami mempersembahkan pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu, dan satu-satunya tujuan dalam ibadah kami sore malam hari ini. Dan kami dedikasikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari nyatakan, sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang
kami tahu pergumulan yang ku hadapi. ya Tuhan, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang baik? Bukankah Dia Tuhan yang layak menerima ucapan syukur kita? Sungguh indah. Mari nyatakan sungguh besar pengorbananmu bagiku ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Dan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai karena kami memiliki Allah
Allah yang setia dalam hidup kami. Mari yang mau lebih lagi bersukacita, bersorak-sorai memuji Tuhan sama-sama, katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita sama-sama bahwa Dia Allah sumber kekuatan kita. Dia Tuhan Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku hanya menyaksikan Betani. Shalom, jumpa kembali di Betani News. Berikut jadwal ibadah dalam sepekan. Menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Doa Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya Minggu diadakan 2 kali. Ibadah raya pertama diadakan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua diadakan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah streaming dilakukan setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan link streaming di website gereja atau subscribe channel YouTube Betani Home Magelang. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mujizat, Rumah Kabar Baik. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bergabung dalam Family Altar untuk membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala FA di wilayah Anda. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah pola pemuritan bagi jemaat agar memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Diadakan setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dibuka pendaftaran STT Galilea Magelang. Kami menyediakan fasilitas beasiswa bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun. Informasi lebih lanjut kami persilahkan menghubungi Sekretariat Gereja.
mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus untuk ambil bagian dalam pelayanan Gerbang Indah Ministry. Informasi lebih lanjut mengenai Gerbang Indah Ministry silakan hubungi Ibu Diah, Ibu Devi, Sekretariat Gereja. Dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron, Rumah Retreat, STT Galia, dan Wedding Chapel. Di area 4.100 meter persegi di Kebon Agung, Bandongan, Kabupaten Magelang. Bagi segenap jemaat dan pelayan Tuhan, jangan lewatkan doa pengerja Imamat Rajani. Dapatkan rema, visi, dan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mas? Iya, pagi Mas. Pagi Pak. Pagi. Ya, berangkat Mas? Iya, mari. Ya. Pagi Pak. Mas. Sarapan ya? Makasih Mas. Sama-sama. Nantikan Kau lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu jamahan Tuhan itu yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru
kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Kami akui Engkau dalam hidup kami. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sampai berdiri nyatakan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tadi video pendek ini itu kan menceritakan ada orang yang punya kebiasaan baik, anak muda, dia tiap berangkat ke kantor, dan itu saya hitung itu pertama kali ya ada gelandangan dia kasih uang, besok lagi ketemu lagi dikasih uang, besok lagi ketemu lagi dikasih uang, sampai ke berapa? 4 kali. Pas yang keempat, saudara, ada dompetnya dicopet orang, dan akhirnya dia bertaruh nyawa loh. Ini gelandangan itu menghadapi pencopet, saudara lihat fisiknya lebih besar, tapi perbuatan baik itu ternyata tidak sia-sia. Banyak orang ketika mengeluarkan uang yang kecil saja nggak berani. Kadang-kadang terlalu pikir. Makanya kenapa orang tidak mau tolong? Kenapa orang terlalu pikir? Saudara bisa hitung lah. Kalau ukuran orang baik itu ngasih ngemis, gelandangan, parkir itu 2.000. Kalau ukuran orang kikir paling, makasih mas. Iya. Kamu itu kok nggak kerja malah marah-marah, saudara. Saudara, tapi ukuran orang yang apa? Orang yang murah hati itu ngasih 5.000. Saya mencoba ada pengamen ya di jalan kasih 10.000 itu level saya udah naik. Dia manggilnya apa? Bos. Sudah. Makasih ya bos, makasih ya bos. Gitu. Bos sementara sudah. Saudara, kalau dia ngasih itu 5.000 kali 4 hanya 20.000. Tetapi seandainya di tempat itu juga dia tidak pernah mengasihi, dan di tempat itu juga dicopet dompetnya, saudara, saya tidak yakin gelandangan ini berani bertaruh nyawa berantem sama pencopet ya. Ya, dia menerima uang paling 20.000, dan orang ini berani bertaruh nyawa. Makanya saudara, ini kan nasihat. Kalau saudara kehilangan KTP ya, satu dompet itu dicopet ya, KTP, SIM C, SIM A ya. Kemudian ada lagi ATM, ATM-nya 3 kecopet semua, ada uang. Saudara ruginya berapa itu? Ngurus SIM saja saudara berapa? Mari jangan kikir-kikir, amin. Yang mau kikir lagi angkat tangan. Karena apa saudara? Dikatakan tadi,
kasih itu tidak sia-sia, akan kembali ke kita lagi. Sudah bisa matematika enggak, saudara? 20.000 lah kalau dia ini orang apa? Orang murah hati. 4 kali ngasih itu 20.000. Dibandingkan dengan isi dompetnya, saudara, berapa kali lipat? Makanya murah hati ya. Saya diparkir Indomaret, kalau memang pas nggak bawa, Mas terima kasih. Ya iya Mas, nggak terus aja gitu. Tapi kalau lagi tak kasih 5.000, saudara. Bukan sosokan, bukan. Mengekspresikan. Ya, kasih itu harus diwujudkan. Karena banyak orang kalau begitu sudah dompetnya hilang ya, ATM-nya hilang, kecopet, ya duitnya hilang, baru waduh aku lupa persepuluhan. Tahu gitu kemarin, langsung nyesel. Banyak orang hidupnya itu menyesal. Begitu di rumah sakit, waduh ternyata habis di rumah sakit lebih banyak. Kok senang hidup menyesal? Kenapa saudara kita tidak mempersiapkan dengan baik hidup bermurah hati? Makanya saya tidak pernah ya, babi ibu kalau ada apa ya di lampu merah, saya tidak pernah saya bilang ada kasih aja. Gitu. Kalau memang nggak sempat pas tikungan diputer gitu, saya tidak ngasih karena apa? Memang kondisi kredit, saudara, saya tidak mau membuat macet. Ya. Apalagi kalau yang di Jogja itu padat, saudara. Gitu. Mari kita lihat di dalam Yudas ayat 17 sampai 23. Di sini dikatakan begini, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Jadi Rasul Yudas itu sudah mengingatkan bahwa rasul-rasul itu sudah pernah mengingatkan. Jadi dia mengingatkan apa yang pernah diingatkan. Di mana, saudara? Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, ini Rasul Petrus mengingatkan, Rasul Yudas mengingatkan apa yang telah diingatkan. Karena kita ini punya penyakit sama, yaitu lupa. Ya, saya percaya di sini tidak ada seorang pun yang belum pernah lupa. Saya pernah naruh masker di sini, saya cari masker tadi di mana ya sih? Ternyata di leher saya. Waduh, anak saya siapa? Papa itu loh. Saya pikir jatuh di bawah. Ya, lupa ya, karena tidak biasa bawa masker, saudara. Jadi saudara kita ini lupa, makanya perlu diingatkan lagi. Makanya cuplikan video pendek itu mengingatkan untuk kita yang hidup apa? Murah. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, saudara, mari kita ini menjadi orang yang murah hati. Saya ini, ya, ini saya ngalami, saudara. Pelayanan Gerbang Indah ya. Ini 3 tahun. 3 tahun. 13 tahun. Ini besok tahun ke-14. Makanya murah hati itu nggak ada ruginya. Saya sering kali, makanya ini kan tahun ajaran baru, kita akan masuk tahun 14. Saya ajak saudara untuk mengambil bagian. Dan ini berbeban untuk pelayanan. Dan orang yang menabur itu pasti menuai. Saya selalu gini, ya. Nabur itu pasti menuai. Jangan takut. Kita ini lihat musim kering, musim hujan, ya. Ada musim
Musim-musim kadang-kadang wah berat sekali. Ya kita harus lewati memang. Jangan mintanya musim hujan terus. Ada masa musim kering, ada masa musim semi. Musim semi itu tidak ada buahnya yang diharapkan. Tapi harus dilewati. Ya, kita lihat lagi ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ini hari akhirnya akan muncul pengejek-pengejek. Ini orang-orang sebagai apa dikatakan mereka itu adalah pemecah belah yang orientasi hidupnya itu duniawi. Kayaknya kalau orang itu duniawi, keinginan duniawi yang di apa namanya, wah yang dilakukan terus, lama-lama kita ini wah jadi pemecah belah. Kayaknya banyak orang yang menghasilkan sesuatu karena apa? Taktik. Beda loh, sudah hikmat dengan taktik itu beda. Hikmat beda. Maka di sini ayat 20 dan 21 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama apa saudara, bagaimana kita ini membangun diri kita. Itu yang pertama, di atas dasar iman. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Yang ketiga adalah kasih. Dan kasih itu adalah diwujudkan. Makanya di ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih. Seperti anak muda tadi, dia memelihara hidupnya dengan kasih. Begitu ada lihat orang memerlukan, dia mengulurkan tangan. Itu namanya memelihara dirinya. Kita mengulurkan tangan itu memelihara diri kita, saudara. Ayat yang ke-22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, poin yang pertama. Di sini dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi saudara, masalah persoalan itu sebenarnya untuk menunjukkan kualitas iman kita. Apalagi pandemi ini. Saudara mau setebal apapun, ya masker saudara, kalau iman saudara jadi tipis, saudara. Nah, yang sekarang ini yang perlu dipertebal, dikuat itu iman. Jadi jangan masalah itu justru apa? Menggerus iman. Tapi masalah ini justru membuat kita melihat ini kesempatan kita untuk apa? Membangun iman kita. Ini saudara. Bukan justru kita takut, bukan justru kita khawatir, tapi ini kesempatan. Di sini kan dikatakan apa saudara? Di atas dasar imanmu. Bagaimana caranya? Bagaimana? Di dalam Roma pasal yang ke-17, pasal yang ke-10 ayat 17, di situ dikatakan bahwa apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Sini dikatakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita ini perbanyak saudara untuk mendengar firman. Karena berita-berita yang kita dengar hari ini kan lebih banyak berita buruk. Wah, ada orang meninggal di Jakarta, di
di Jawa Tengah sekian, ya, di Surabaya sampai menteri berkantor di sana. Saudara, saya melihat berita-berita dari TV, dari berita media online. Teman untuk jadi bahan doa. Itu saya doakan Jawa Timur, Jawa Tengah. Kan saya punya tanggung jawab Jawa Tengah. Makanya kita penting mendengar. Karena iman kita ini jadi tumbuh, jadi kokoh. Kalau kita yang dilihat berita di media sosial, wah, semua tidak ada berita bagus. Ya, orang-orang yang terlibat, yang membagi sembako dalam bencana, dalam kondisi seperti ini di mana nih? Di Masomba, Morowali sana, banjir. Kami juga punya grup namanya Sulawesi Berdoa. Saya bisa support mereka, teman-teman. Ayo kita berdoa. Peduli orang lain itu dimulai dengan doa, saudara. Makanya yang kedua, saudara, ya, setelah kita bangun di atas dasar iman paling suci, yang kedua berdoa dalam roh. Doa itu bukan berbicara panjang pendeknya, saudara, tapi doa ini, saudara, sederhana kok. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 ini kan dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi doa itu sederhana. Believe and speak. Percaya, perkatakan. Jangan tidak percaya kok doa, itu bukan doa itu. Apus-apus. Apalagi orang doa baca mantra. Kalau saudara doakan orang percaya dia sembuh, doa. Tinggal ngomong dalam nama Yesus sembuh. Itu namanya percaya dan ngomong. Sudah kakian doanya, gak mandi sudah. Doa itu bukan panjang. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, itu ucapkan. Believe and speak. Karena Tuhan itu, menurut lagunya apa? Sejauh doa. Lagunya Bimbo berkata, engkau jauh, ya, aku jauh, engkau jauh. Katanya aku dekat, engkau dekat. Ya, Tuhan itu tergantung kita. Ya, sah-sah saja. Sederhana, saudara, berdoa dalam Roh Kudus. Wah, aku nggak bisa doa. Loh, doa kok masalah bisa nggak bisa? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, itu doanya sederhana kok. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia melangkah karena dia percaya yang diucapkan terjadi. Gak ada kata semoga, gak ada kata apa, insya Yesus, ya, gak ada. Saya kadang-kadang sebel ada orang bilang insya Yesus, ya, Yesus tidak ngajarin memproduksi produk insya. Saya bilang gitu. Insana juga tidak diproduksi. Saya kadang-kadang heran loh, dari mana ayatnya ada insya Yesus? Itu orang nggak percaya. Doa itu apa yang dipercayai? Saudara gini, Anda mau bisnis, ketemu seorang, melangkah berdoa. Aku percaya pasti dapat. Melangkah saja. Iya. Sudah doanya dakin, dalit, muter-muter, ya gunung, muter-muter kota. Blong, saudara, jebur jurang. Banyak orang berdoa tidak meriah. Kenapa? Karena tidak punya dasarnya benar. Believing and speaking. Doa itu gak perlu ya, terlalu panjang dan lebar. Apalagi doa makan. Doa makan setengah jam. Waduh, perut udah belirit sudah. Doa makan itu prinsip simpel. Ingat, jangan lupa janda, anak yatim piatu, hamba-hamba Tuhan, didoakan. Makanya berbahagialah para janda, karena nama saudara selalu
sebut. Ya ini. Saya kalau berdoa tak ingat janji-janji. Tuhan orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Orang-orang sedang menghadapi meja kosong. Hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Doakan. Banyak orang kalau udah ngadepi makanan udah lupa. Orang Indonesia itu banyak dipotret dulu, bukan didoakan dulu kan. Jadi ini orang-orang yang hari ini, orang-orang sedang di dalam bencana, didoakan. Orang sedang dalam kesulitan, didoakan. Karena ini kesulitan merajalela di mana-mana ya. Karena apa saudara? Kalau saudara menabur doa, saudara juga didoakan. Makanya saya bersyukur banyak hamba Tuhan mendoakan saya. Kenapa? Saya menabur doa buat mereka. Gitu. Iman itu memang harus dilatih, saudara ya. Makanya bangun iman ini dengan sebagainya. Allah akan mencukupi segala keperluan. Dan saudara, bagian yang ketiga, saudara, ya doa itu simpel aja. Saudara, doa itu nggak usah jelimet-jelimet, saudara. Simpel. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, perkatakan. Belum lihat, perkatakan lagi. Ya kan? Belum lihat wujudnya, perkatakan. Loh, saya berdoa untuk Hebron itu bertahun-tahun, saudara. Ada progres, ada, saudara. Sampai nguji bertahun-tahun. Ini kan lagi doa terus. Berdoa itu simpel saja. Saya yakin Tuhan tinggal waktu saja. Kapan mulai? Saya nunggu Tuhan. Gitu. Karena saya menyelesaikan sini kan, perlu diberesin semua. Yang ketiga ini hidup dalam kasih. Jadi yang pertama bangun, ya, pelihara iman. Yang kedua berdoa dalam Roh Kudus. Yang ketiga hidup dalam kasih. Saudara, di ayat 21 itu gini dia, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi cara kita memelihara diri kita itu hidup dalam kasih. Kasih itu tidak sia-sia. Dan kasih itu yang pertama kan caranya gimana? Menunjukkan. Ayat 22 dikatakan, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kasih itu harus diwujudkan, harus ditunjukkan. Kita ini bukan pakai ilmu kebatinan, lihat orang susah, wah kasihan yang susah. Tunjukkan. Kalau saudara memang apa? Punya belas kasihan, tunjukkan apa yang saudara bisa bantu. Ada ibu-ibu di pasar keberatan, tunjukkan. Ya, dibantu. Ada orang nggak bisa nyebrang, tunjukkan, tolong dia. Jadi kasih itu harus tunjukkan. Jangan saudara kebiauan kan. Kalau kita ini ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Bukan itu yang dimaksud. Itu ketika kita ini melakukan itu, kalau sudah melepaskan, ya sudah, jangan apa namanya, lepas kepala ekornya dipegang. Udah ditabur saudara, dikorek-korek lagi saudara. Kutabur ya sudah, ditutup tangan. Itu yang dimaksud saudara. Dan dulu saya kan nggak tahu juga saudara ya, waktu Kristen mula-mula, kalau persembahan itu saudara tangan kanan tok yang buka dompet, bukan tangan kiri tak kebelakangkan saudara. Ya jatuh semua duitnya saudara. Keliting mau ngejar-ngejar gereja saudara kan? Bukan begitu. Tangan kiri diumpet ke saudara. Kamu nggak boleh lihat duit ini. Gimana saudara? Nah ini salah paham. Jadi ditunjukkan. Nolong orang, tolong aja. Kan saya selalu begini, saya ini kan orang gak jemu-jemu. Aku gak kecewa, enggak saya. Karena saya udah ngerti dalam pelayanan itu ada 10 orang kusta, ya, datang kepada Yesus, semua sembuh. Satu yang datang berterima kasih. Loh, iya,
Yang 9 di mana? Mereka di mana? Mereka bablas. Sembuh. Itu pelayanan. Jadi tunjukkan aja. Kayak pelayan Gerbang ini kan kemarin sudah anak-anak sudah lulus. Ya. Saya senang aja dengar berita mereka kuliah di mana ya. Dan saya sampai saya nih kadang-kadang kan lupa ya Mbak Tuan ketemu di mana namanya siapa, karena ini setiap tahun kan ganti orang ya. Ganti sudah lulus, ada yang 7 tahun, ada yang sudah 6 tahun. Mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih selama 7 tahun anak kami dibantu. Ada yang kemarin itu 13 tahun ya, 13 tahun dari TK sampai lulus SMA sudah. Saya hitung-hitung, banyak juga, makanya dia terima kasih. Itu ternyata uang SPP-nya 25 juta ada. Banyak juga. Saya lupa ya. Ada ini anak dari pertama sampai ketiga. Sudah, ya ditunjukkan. Kita masih keluar korban. 2 hari ini ada kedatangan bantuan dari Boyolali, ada yang dari Wonogiri mampir. Doakan kami sudah. Saya senang didoakan, tapi saya berkata ikat persahabatan dengan mempergunakan amal dan tidak lupa selalu air minum. Karena firman Tuhan berkata apa? Ketika kamu memberi segelas air minum untuk salah seorang hambaku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Nah ini sudah, saya praktekkan loh. Hidup ini mesti praktekkan firman. Jangan mengikuti kata dunia, ya sudah. Kata dunia, sekarang itu harus hemat. Mirip sudah. Itu matematika dunia, matematikanya Tuhan Yesus tidak begitu. Jadi ditunjukkan orang yang ragu-ragu diteguhkan. Mau nikah ragu-ragu. Sudah lewat Mei kan? Kemarin Mei yes, Mei no. Ini sudah Juni. Yuk masuk Juli lagi. Ragu-ragu. Harus ditegaskan lagi. Kamu kalau nggak nikah, kamu akan ditinggal pacarmu nikah. Gitu. Akhirnya sudah tunjuk. Orang yang sedang hadapi dilema ya. Dilema, andilau antara dilema dan galau. Kita harus tunjuk, ditolong, beritahu jalan kebenaran. Karena apa saudara? Kalau orang sedang menghadapi deadlock, pintu yang tertutup. Kan orang itu bingung. Prinsipnya sederhana. Buka pintu itu kuncinya ke kiri atau ke kanan? Buka ke kiri, klik, gitu sudah. Kalau nutup ke kanan, klik, ya kan? Tapi memang ada yang diputar, ada kode khusus, saudara. Itu kalau hal-hal yang berkat besar itu biasanya kode-kodenya khusus. Putar, angka sekian. Makanya kalau saudara sekarang ini ada apa namanya? Ada Telegram, ya. Itu kan dikasih kode. Supaya tidak sembarang orang bisa masuk akses, bisa membaca, ya, menggunakan akun saudara. Itu ada kode-kode khusus. Makanya minta hikmat, saudara. Kalau saudara memang Tuhan taruh untuk menabur sesuatu, kerjakan segera. Karena Tuhan akan membukakan rahasia. Ini kode khusus ini dilakukan. Makanya kita penting, belas kasihan itu harus ditunjukkan. Bagaimana memelihara kasih? Caranya yang kedua adalah selamatkan orang lain. Ya kan? Di ayat 23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dengan api, dari api. Jadi ditarik. Orang itu kalau mau debur jurang, tariknya kencang. Selamatkan orang. Selamatkan berapapun harganya. Nah, dia nggak mau, Pak. Ya, selamatkan. Itu berjuang, saudara. Menyelamatkan. Memang saudara, yang
Poin yang ketiga ini adalah kasih itu adalah mengasihi pribadinya, tapi membenci pakaian. Makanya bedakan sudah antara pakaian dengan pribadi. Kalau banyak orang kan begini, orang itu kalau tidak memiliki kasih, ya, dia tidak bisa membedakan mana pakaian, mana pribadinya. Dipikir kalau orang itu ditegur itu pribadi, padahal teguran itu karena pakaiannya. Karena di sini dikatakan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Sama seperti memandikan anak, saudara. Anak itu kotor-kotoran, jeblok-jeblok. Jadi kadang ditarik dengan keras, dimasukkan kamar mandi, ya. Kemudian dimandikan. Bukan anaknya kotor, anaknya dibuang, saudara. Ini bapaknya kurang ajar kalau anaknya kotor, anaknya dibuang. Tapi anak dimandikan, kotorannya biar dibuang, anaknya diselamatkan. Tapi kan manusia kalau udah dewasa kan punya free will. Tapi itu firman Tuhan kata, bencilah pakaian. Jangan dekat-dekat pakaian, kita akan kena juga. Makanya kita membuat jarak itu karena apa? Supaya tidak tercemar oleh pakaian mereka. Makanya kalau bapak saya ini kan orang Jawa, Kristen, cedak kebu kupak, sudah. Maksudnya jangan dekat-dekat kerbau yang penuh belepotan. Bukan membenci kerbaunya, ya. Kita menyayangi diri sendiri supaya tidak kena belepotan kerbau, maksudnya. Kita ini, saudara, bukan membenci orangnya. Kita menjaga diri supaya tidak kena kecemaran tadi. Pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Makanya orang-orang kan Paulus bertandai ini. Kan di atas ini, saudara, kalau sudah lihat orang-orang yang disebut sama Rasul Yudas ini, tandai mereka. Contohnya siapa ya? Ya. Ada guru-guru palsu itu, orang-orang fasik, tandai. Ada Yambres dan sebagainya. Nah ini, saudara, mari kita bisa mempraktekkan namanya kasih itu dengan benar. Bukan malah sama orang yang dicemarkan dosanya, kita ini malah pelan-pelan kita kecipratan juga. Kita harus mengasihi orangnya. Kalau memang kita sudah nggak sanggup, ya sudah, kita lepas. Mungkin kita perlu mentor orang lain yang bisa cover dia. Mungkin kita nggak sanggup, ya sudah. Gitu. Mari kita lihat, sudah, kata menyelamatkan. Ini penting. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka. Kemudian tunjukkan kasih kita dengan apa? Kasih pribadinya, tapi benci pakaian. Kalau perlu diganti pakaian, ya kasih pakaian. Jadi bukan hanya bilang kasihan ya, kasihan. Banyak saudara orang ada yang ngerti kasihan ya. Saya diam, saudara. Kalau saya tidak melakukan apapun, ya saya diam. Saya berdoa kepada orang. Kayak pelayanan berpindah kan dulu ada orang itu kan gampang nyalatin. Anak hamba Tuhan anaknya nak begitu anaknya lu terlanjur mau diapain? Biasa mau diapain? Suruh bunuh anaknya, saya gitu. Apa yang bisa kita lakukan saja, jangan menyalahkan anaknya 6. Gitu. Pendeta di desa anaknya 6, punya kalian, itu dari anak terus. Itu kadang-kadang orang itu hanya ngomong. Kalau nggak bisa melakukan sesuatu itu dengan didoakan. Nah kita ambil contoh, saudara. Ini seorang janda. Dia bagaimana menyelamatkan anak. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke 10. Ini Elia ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana
seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potongan kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, janda ini menunjukkan kasihnya kepada anaknya di depannya. Makanya saudara, kalau seorang ibu, ya, seorang wanita itu mengasihi anaknya, itu bukti bahwa dia itu mengasihi suaminya. Kalau seorang ibu itu menganiaya anaknya, berarti dia ini membenci suaminya. Itu aja. Kalau seorang laki-laki itu mengasihi anaknya, berarti dia mencintai istrinya. Kan banyak istri yang jengkel sama suami. Wih, kok bapak. Nah, berarti dia ini gak mencintai suaminya memang. Maka anaknya dihajar, saudara. Wih, kok bapak. Makanya gampang, saudara. Ini istriku itu mencintai aku enggak? Lihat bagaimana dia memperlakukan anaknya. Kalau anaknya apalagi dontang-anten dia suruh. Itu pasti ada sesuatu. Jengkel kalau bapaknya, saudara. Ini kalau enggak, karena bapakmu yang minta anakmu, enggak ada kamu. Karena jengkel anaknya, jengkel bapaknya. Jadi perempuan itu mengasihi suaminya. Terbukti, saudara perhatikan, di kesempatan terakhir pun masih memperjuangkan. Karena di ayat ini dikatakan, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi kesempatan terakhir. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Makanya ya banyak istri-istri itu menyesal. Aduh, kan saya kalau ada kematian-kematian, pengalaman istri kadang-kadang menyesal. Kemarin tuh bapak ini minta digoreng pisang, saya ini bagus itu, jadi saya kenapa ya saya kok tidak mau? Saya nyesal istri. Permintaan terakhir goreng pisang saja nggak mau, saudara. Alasan, saudara. Ini saudara, orang yang mengasihi itu seolah-olah ini lakukan yang terakhir. Sampai yang terakhir saja ibunya masih memperjuangkan. Ini bukti mengasihi. Makanya saudara, banyak orang tua itu masa bodoh sama anak, belajar nggak belajar masa bodoh, anak nggak baca firman masa bodoh. Ini apa? Ini kan tidak mengasihi. Coba kita ini memperjuangkan seperti janda Sarfat, memperjuangkan anaknya. Saudara, kasih itu tidak sia-sia. Ini yang apa namanya? Yang membuat mujizat itu terjadi. Karena janda ini hidup dalam kasih. Terbukti dia mengasihi anaknya. Padahal kalau dipikir dia ini seorang yang sudah ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya. Ya. Tidak menyalahkan suami, enak, sudah ke rumah Tuhan. Aku dikasih beban anakmu loh. Bahkan hari ini tidak ada yang bisa dimakan. Dia malah ngomel-ngomel tentang suaminya yang sudah berangkat di luar. Sudah. Dia mengasihi suaminya. Dia memang kehilangan suaminya, tapi dia tetap bertanggung jawab. Anak yang dilahirkan. Ini luar biasa. Makanya saudara, kasih itu tidak sia-sia. Ini ditunjukkan. Dia ceritakan kepada Elia. Dia ngomong sama Elia.
Dia tunjukkan kasihnya kepada anaknya. Makanya saudara, ini kan menarik saudara. Janda ini menyelamatkan, ya, janda ini menyelamatkan dirinya dengan menunjukkan kasihnya kepada siapa? Kepada Elia. Elia ngomong gini, ya, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sudah pertama minta air, kedua minta roti. Dan di ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau takutkan. Ini masalah orang itu kan takut melepaskan sesuatu. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Jadi ujian, saudara, soal itu sedikit aja. Saudara itu setiap bulan kan diuji. 10% itu kan seperti apa? Ini roti bundar kecil. Tuhan tidak menguji yang 90%, saudara, tapi yang 10%. Ini ujian. Apakah dia mengasihi? Dia udah ngerti nih yang batunya. Kan banyak orang itu kalau makan enak lupa saya tuh. Apalagi janda-janda aja kalau saya makan mesti saya doakan, saya ingat, saudara. Hamba Tuhan nggak makan mesti saya ingat, saudara. Yang ada malah makan enak betul-betul kalau sudah punya masalah besar baru datang. Nah kita lihat di sini, ini ujian. Saudara temukan roti bundar kecil, dan ini adalah titik terus. Kalau saudara bisa menangkap pesan ini hari ini, saudara akan melihat titik terus. Mari kita perhatikan, saudara. Ayat 13. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Tuhan mengutus hambanya menyelamatkan janda ini, tapi keputusan kembali kepada janda ini. Mau nggak melepaskan sepotong roti bundar kecil? Banyak orang itu mempertahankan sepotong roti bundar kecil, tapi akan kehilangan. Ya tadi, seandainya anak muda itu mempertahankan 20.000, dia akan kehilangan semua. Dompetnya, ATM-nya, KTP-nya, SIM-nya, uangnya. Ini sepotong roti bundar kecil. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan ini. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang dia tabur dari janda Sarfat ini? Roti bundar kecil. Ini roti itu terdiri dari tepung dan minyak. Kalau saudara tidak punya roti bundar kecil, saudara tidak akan melihat sesuatu yang membuat saudara alami terobos. Karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kalau saudara nabur jagung, akan menuai jagung. Kalau saudara nabur
kedelai akan mulai gede. Makanya saudara mesti belajar dari Tuhan, minta hikmat. Kasih itu harus diwujudkan. Cara memelihara hidup saudara adalah saudara hidup dalam kasih. Kasih itu ditunjukkan, diwujudkan. Ada sebuah tindakan nyata. Dan ketika diuji, ya, kasih ini nyata, saudara. Kenapa, saudara? Ketika perempuan itu melepaskan sepotong roti bundar kecil, Tuhan itu membalas luar biasa. Ayat ini berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Saudara. Bahkan saudara, kalau saudara nggak punya hikmat, ya, saudara minta sama Tuhan. Dan permulaan hikmat itu adalah takut akan. Makanya poin yang pertama tadi apa? Cara memelihara, membangun diri, yaitu firman. Bangun diri dengan iman. Iman itu dari baca firman, dengar firman, berdoa dalam Roh Kudus. Akui Dia dalam segala lakumu. Saudara mungkin sedang berjalan salah, murid ke Emmaus. Tapi saudara terus akui Tuhan. Nanti Tuhan akan membawa kembali dan meluruskan. Makanya saudara, kasih itu mesti ditunjukkan. Kalau saudara ingin ya wujud berkat dalam hidup saudara, saudara juga harus menunjukkan wujud benih yang saudara tabur. Janda ini menuai dari apa yang dia tabur. Amin. Menuai dari apa yang dia tabur. Jadi jangan mengharapkan taburan orang lain, tapi taburlah kebelas kasihan, taburlah kasih, dan saudara akan menuai kasih itu. Dan Tuhan apa? Melimpahkan segala kebaikannya itu dalam hidup saudara. Bahkan Tuhan berjanji, keturunan orang benar hidupnya tidak akan meminta. Makanya kalau ada orang kok anak cucunya minta-minta, bapaknya sih tidak benar. Tuhan itu memelihara. Kenapa? Tuhan atas generasi ke generasi. Bukan Tuhan hanya Tuhan hari ini, tapi Tuhan hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Dalam kitab Ibrani katakan Yesus Kristus itu tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sembahyang. Mari sama-sama kita pujian ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Tapi biar malam hari ini saudara berdoa minta kesempatan yang baru. Tuhan tidak pernah sekalipun kalau dia memerintahkan kepada seseorang itu, dia tidak mampu melakukannya. Ketika Elia meminta dibuatkan lebih dulu sepotong bundar kecil, janda ini bukan tidak mau, karena sepotong roti bundar kecil itu ada padanya. Tapi keputusan melepaskan atau tidak, mau atau tidak, itu ada pada janda. Demikian juga malam ini buat saudara. Keputusan untuk melepaskan benih itu ada pada saudara. Dan ketika Tuhan itu beri kesempatan dan saudara untuk melakukan, keputusan Tuhan bagi saudara, mau atau tidak. Jangan berpikir ada kesempatan kedua atau ketiga atau keempat. Saudara bisa bayangkan apa yang akan dialami janda itu, sehingga dia tidak melepaskan sepotong roti bundar kecil. Dia akan kehilangan nyawanya, bahkan anaknya, nyawa anaknya. Tapi keputusan yang benar itu menyelamatkan bukan hidupnya, tapi hidup keturunannya. Bahkan Tuhan memeliharanya dari masa-masa sulit. Tuhan memelihara hidupnya, dan itu tertulis dalam kitab kehidupan, sehingga hari ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana kebaikan Tuhan atas janda Sarfat ini. Mari buka hati saudara, izinkan Roh Kudus untuk mengajarkan sesuatu dalam hidup, supaya hidupmu diberkati, supaya tidak kekurangan apapun yang baik, supaya saudara bukan hanya menerima tapi mampu memberi, bahkan lebih lagi menjadi orang yang murah hatinya. Haleluya. Biar malam hari ini saudara berdoa untuk apa yang akan saudara persembahkan sebelum kita pulang. Kami minta hati yang murah hati, supaya kami melihat menerima benih dari Tuhan, sehingga
Kami bukan hanya hidup untuk diri kami, tapi kami menyelamatkan generasi kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Berkati setiap tangan-tangan kami menjadi penampur-penampur demi. Berkati hidup kami hingga kami menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang mengulurkan tangan bagi banyak orang. Orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan kami minta benih kepada Tuhan. Minta benih untuk kami taburkan. Kami minta benih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya kami berada di tempat di mana kami hari ini berada, tapi Engkau berkata dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Engkau memanggil kami untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bahkan kami terus berdoa buat negeri-negeri yang jauh, pulau-pulau yang jauh. Karena seperti yang kerinduan Tuhan, setiap lutut bertemu, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pandemi ini, untuk setiap masalah-masalah kesulitan-kesulitan yang kami alami. Karena ini menjadi pijakan untuk kami melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena Tuhan sanggup membedakan orang benar dan orang fasik. Menolong orang-orang benar, menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami keluar dari setiap masalah-masalah. Yang kami dapat menjadi rumah kabar baik, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang, bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara sebelum pulang angkat kedua belah tangan dan persiapkan hidupmu untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, gentar atau khawatir. Percayalah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai malam hari kita akan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman Tuhan datang kembali, dan bahwa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kau tunjukkan kasih sedih.